Perkataan rekan dengar untuk pendengar FM Minasir berada. Kembali kita pagi hari seperti biasa di Jumat pagi dari pukul 9 sampai pukul 10 nanti dengan program talkshow kita bersama Kepolisian Resort Tanah Laut di program acara Halo Polisi ya. Dan hari ini kita sudah berhadir ada Bapak KBO Reskrim Ibtu Ahmad Basyori SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh iya, sehat Pak ya, semangat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Iya, dingin-dingin nih Pak. Walaupun harinya hujan tetap iya, tetap semangat Pak ya. Apalagi kita di masa pandemi ini ya Pak ya, harus ekstra jaga kesehatan. Oke, dan ada juga Kanit Tipiter Bapak Ibda Sulaimi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga kita akan dipandu nantinya rekan Bribtu Dewi Novitasari dari Satsabara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, beda ya kalau dengan cewek mungkin assalamualaikumnya ya. Iya, nanti akan dipandu oleh rekan Dewi. Terkait kita tema hari ini adalah Saber Pungli ya, Satuan Berantas Pungutan Liar gitu ya. Iya. Oh Betul. iya. Silakan rekan Dewi untuk di opening kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar setia radio Tuntung Pandang Pelehari. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Bribtu Dewi Novitasari. Pada pagi hari ini berkesempatan memandu acara yang sama-sama kita tunggu-tunggu nih, yaitu acara Halo Polisi. Ya, di depan saya sudah ada Bapak KBO Reskrim, Ibtu Ahmad Basyori SE. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dan Bapak Kanit Tipiter Ibda Sulaimi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu pungli. Ya, langsung saja Bapak bisa menjelaskan apa sih itu pungli, Pak? Iya, dan tugas-tugas mungkin dari Saber Betul. Pungli tim tugas Satgas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penanggung jawab OPP Saber Pungli Kabupaten Tanah Laut, yaitu Bupati Tanah Laut. Yang saya hormati Pokja Sekretariat, sebagai ketuanya adalah Kabak Op Polres Tanah Laut. Selanjutnya yang saya hormati juga Pokja Intelijen, sebagai ketuanya adalah Kasat Intel Polres Tanah Laut. Selanjutnya Pokja Pencegahan, sebagai ketuanya adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut. Kemudian Pokja Penindakan, sebagai ketuanya adalah Kasat Reskrim Polres Tanah Laut. Dan saya ucapkan selamat dan sukses atas jabatan baru Kasat Reskrim Polres Tanah Laut, yaitu Ibtu Supiat SEMM, dan selamat bergabung di Pokja Penindakan sebagai Ketua Pokja. Selanjutnya yang saya hormati Pokja Justisi, sebagai ketuanya adalah Kasat Pol PP Kabupaten Tanah Laut yang membawahi 5 anggota Pokja. Yang terakhir adalah kelompok ahli yang terdiri dari tokoh masyarakat dan akademisi. Kemudian menindaklanjuti pertanyaan dari moderator, yaitu apa sih arti pengertian pungli? Iya, betul Bapak. Apa sih itu pungli, Pak? Izin saya menjelaskan kepada pemirsa radio Tuntung Pandang Pelehari. Pungli adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut. Hal ini biasanya dinamakan perbuatan pemerasan, penipuan, atau korupsi. Kemudian izin juga saya menyampaikan kenapa OPP Saber Pungli itu dibentuk. Iya, betul. OPP Saber Latar Pungli belakang itu dibentuk karena ada fenomena yang berkembang di masyarakat. Terganggunya kegiatan-kegiatan pada sentra pelayanan publik. Betul. Dan juga pada sentra perekonomian yang dikelola oleh baik BUMN atau badan usaha lain. Disinyalir ada pihak-pihak yang mempunyai mensreya atau mempunyai kehendak, keinginan untuk mendapatkan sesuatu pada sentra-sentra pelayanan publik dan juga pada sentra-sentra pelayanan ekonomi. Kemudian pemerintah menanggapi
hal tersebut dengan membuat peraturan presiden nomor 87 tahun 2016. Terbitlah Kepres. Selanjutnya kabupaten juga membentuk OPP Sabar Pungli dengan surat keputusan Bupati Tanah Laut nomor 118.45 /249 /KUM/2021 tanggal 20 Januari 2001 dengan keanggotaan terdiri dari pemerintah daerah Tanah Laut, unsur-unsur kepolisian, unsur-unsur kejaksaan, dan akademisi serta LSM. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, gini Pak, itu tadi kan pungli. Saya ingin bertanya, ada nggak Pak contoh pungli atau jenis pungli yang sering terjadi dan melekat di masyarakat? Apa saja sih Pak jenis punglinya itu Pak? Baik, akan saya jelaskan. Pungli-pungli yang terjadi di masyarakat dan juga menjadi keresahan tersendiri pada sentra-sentra pelayanan publik yang baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, diantaranya pada kegiatan-kegiatan penambangan, dan juga pada sentra-sentra pelayanan publik yang dikelola oleh SKPD, yaitu pada pengelolaan parkir. Ya, terima kasih. Dan ini berupa tim ya Pak ya, tim. Jadi tim itu terdiri dari pemerintah daerah yang di dalamnya. Jadi apakah tim ini bisa melakukan penindakan Pak? Bisa memandikan apa dilimpahkan ke reskrim lagi Pak? Terkait ini Pak. Tim jadi dalam penindakan sabar pungli ada beberapa tim yang langsung turun ke lapangan. Pertama adalah Pokja pencegahan. Pokja pencegahan itu memberikan edukasi kepada masyarakat berupa himbauan-himbauan, berupa pemasangan pamflet-pamflet selebaran dan juga baliho-baliho. Hal tersebut dilakukan oleh Polres Tanah Laut, khususnya oleh Satdimas. Di bawah Satdimas adalah dilaksanakan oleh Babin Katimas. Jadi secara menyeluruh, secara masif dilaksanakan tiap hari, door to door atau memberikan himbauan pada tempat perkumpulan masyarakat dengan menjelaskan bahwa tolak pungli. Stop pungli Pak ya. Jadi kalau tim ini kalau penindakan mungkin dari reskrim ya Pak ya. Tetap Jadi ya bisa dari tim ini Pak. Untuk penindakan itu OTT misalnya Pak. Jadi untuk penindakan langsung dilakukan oleh Pokja penindakan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim beserta 8 anggota lainnya. Iya, benar sekali ya. Yang namanya pungutan iliar kan Bu ya. Iya, ini betul. kayak cerita klasik sebenarnya Bu ya, dari dulu, zaman dulu juga sudah ada sekarang. Namun sekarang mungkin agak nyaman ya, Iya, berkurang menurun karena semuanya serba digital ya, Iya. transparansi publik ya, informasi keterbukaan juga. Baik, rekan Ketemuan FM, kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanalautcup.go.id, dan juga baik Anda yang ingin berkontribusi ataupun bergabung langsung bersama kami untuk menanyakan langsung dengan Sabar Pungli terkait Sabar Pungli ini bisa menghubungi 0811501304. Nah, itu Bapak Sulaiman atau Bapak Ahmad nih ya, untuk di Tanah Laut sendiri Pak. Nah, apakah sudah ada penangkapan atau ya terkait praktek-praktek kecurangan inilah? Oh siap. Sejak di tahun 2001 kami dari bekerja sama dengan Pokja Justisi, kemudian Pokja Pencegahan, Pokja Intelijen telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengelola parkir. Iya. Ada 2 SPK yang kami amankan, namun dengan solusi adalah pembinaan. Itu 2 SPK parkir. Kemudian juga kami ada merupakan tangkap tangan terhadap SKPD. Kemudian kami
lakukan juga pembinaan dan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk diberikan teguran tertulis atau hukuman lainnya. Itu Pak ya, ada beberapa ya Pak ya? Ada 3. Ada 3 ya. Untuk tahun 2021 ya, udah 3 ya. Dan ini memang pelayanan-pelayanan publik biasanya yang rentan ini Pak ya, pelayanan-pelayanan publik dan juga ada hal-hal yang seperti yang pendaftaran itu yang biasanya yang terkena praktik kecurangan. Baik, dan untuk monitoring dan evaluasi Pak, selama ini sinerginya dengan institusi lain, mungkin kejaksaan atau inspektorat dalam mensosialisasikan, menggaungkan stop pungli ini Pak, dari Saber Pungli sendiri bagaimana saat ini Pak sinerginya dengan ataupun dengan komunitas mungkin untuk lebih menggaungkan sosialisasi stop pungli ini Pak? Jadi saat ini OPP Saber Pungli Tanah Laut melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja masing-masing. Di antaranya Pokja Justisi, Pokja Penindakan, Pokja Pencegahan. Jadi kami dalam OPP Saber Pungli itu membuat grup tentang apa saja yang dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan selanjutnya. Jadi hubungan kami dengan masing-masing Pokja, ketika ada permasalahan kami selalu melakukan rapat, baik hasil OTT maupun hasil kegiatan yang bersifat edukasi. Betul sekali ya, dan tentunya bagi masyarakat juga mungkin bukan hal yang besar saja ya, hal kecil pun stop pungli ya Pak ya. Baik rekan-rekan, kita break sejenak dan tetap bersama kami di 102,3 MHz dan tetap di program Halo Polisi. Dengan FM masih bersama kami di 102,3 MHz Radio Berinteraksi untuk Pembangunan Tanah Laut, dan kita informasikan juga siaran kami juga Anda ikuti di live Instagram kita di @radio_padang_fm ya. Baik rekan-rekan, kita kembali ke tema kita Saber Pungli, Satuan Berantas Pungutan Liar. Silakan rekan Dewi. Iya, terima kasih. Sekarang gini Pak, mekanisme nih Pak pelaporan. Kalau ada masyarakat yang melihat pungli nih gimana Pak melaporkannya? Apakah langsung datang atau ada mekanismenya? Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin saya jelaskan dengan mekanisme dalam pelaporan apabila terjadi atau melihat pungutan liar di wilayah hukum Tanah Laut. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor UPP Saber Pungli yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Dan yang kedua, bisa langsung menghubungi kontak person, telepon atau WA di nomor 0822 53 03 03 22. Dengan yang terakhir melalui website http inspektorat.tanahlaut.go.id. Iya, jadi ya Pak, untuk masyarakat yang ada nih lihat pungli apa jangan segan-segan untuk melaporkan ya Pak ya. Dan datanya juga dirahasiakan ya. Iya, ya, pastinya. Jadi jangan takut itu. Itu yang biasa menjadi kendala. Iya, siapa yang takut ini saya gitu. Iya, jadi sementara ini Pak Ahmad atau Pak Sulaimi, kendalanya untuk Saber Pungli saat ini ya, mungkin selain apa aja kendalanya yang mungkin yang sangat sulit mengungkap karena ini licin sekali Pak ya, tersembunyi, dan bagaimana mungkin kendalanya nih Pak saat ini dari tim? Jadi dalam penindakan Saber Pungli yang dilakukan oleh seseorang itu, kendala yang utama adalah keengganan. Keengganan para korban untuk melaporkan peristiwa yang dialami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kurangnya informasi kemana sih saya harus melapor. Jadi sekarang Pemda Tanah Laut berupaya untuk menampung aspirasi tersebut. Di antaranya sudah membuat website, kemudian sudah membuat call center, selanjutnya juga
menyediakan tempat sebagai pelaporan ada di inspektorat. Ya kebetulan untuk nomor WA dan nomor HP itu ada di tempat saya yang pegang. Jadi ada beberapa WA kepada saya, namun terkadang saya sulit menganalisa narasinya karena bersifat umum dan juga tidak terfokus. Jadi saya berharap nanti ke depan agar warga masyarakat yang peduli terhadap pungli dibuatlah narasi yang betul supaya kami menganalisa narasi itu tepat. Jadi jelas Pak ya. Jangan sampai yang menelpon atau yang mengirim pesan melalui WA kata orang. Jadi setelah saya telepon balik ternyata tidak ngangkat dan tidak membalas. Itu kendala yang pertama. Kemudian untuk kegiatan pungli adalah hubungan hukum antara dua orang. Jadi yang berhubungan hukum itu ada dua orang. Selanjutnya kalau pelakunya adalah masyarakat umum, maka aturan-aturan yang dilanggar adalah yang termaktub dalam pasal 368 KUHP yang wajib yang menjadi korban adalah sebagai pelapor. Itu yang pertama. Kemudian kalau pelakunya adalah ASN atau penyelenggara negara, itu boleh kita tanpa pelapor, namun dalam posisi harus tertangkap tangan. Jadi ancaman hukum bagi ASN yang melakukan pungli, suap atau gratifikasi itu termaktub dalam pasal 423 KUHP. Kemudian juga dalam undang-undang korupsi itu termaktub dalam pasal 12E Undang-Undang nomor 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Selanjutnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Itu Pak ya, yang jadi mungkin bagi masyarakat daripada keluar-keluar di media sosial Pak ya, lebih baik langsung mekanisme pelaporan tadi yang disampaikan Bapak tadi ya. Jadi daripada biasanya kan masyarakat sekarang ketidakberanian malah keluar-keluar. Ini betul. Iya, ini bisa menimbulkan berita hoax juga ya. Jadi hoax itu. Iya, jadi mungkin masyarakat juga sudah termakan hoax. Jadi padahal belum tentu terjadi. Kebenaran. Iya, betul sekali. Oke, Kang Dewi, mungkin ada lagi yang ingin tanyakan dengan Bapak kita hari ini? Iya, kalau untuk pertanyaan apa ya lagi ya? Ini Pak, untuk tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 kasus untuk tindak pidana pungli ini banyak yang mana ini Pak? Maksudnya naik atau menurun dari 2020 atau 2021 ini Pak? Oh, jadi untuk tahun 2020 itu terjadi penurunan satu kasus. Jadi untuk tahun 2020 itu ada 4 perkara yang kami tangani, cuman berakhir dengan pembinaan. Selanjutnya juga kami juga menghubungi SKPD untuk membuat pernyataan terhadap surat perjanjian kerja yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Jadi untuk tahun 2020 itu ada 4 perkara, tahun 2021 itu ada 3 perkara yang dengan hasil 2 perkara itu dilakukan pembinaan dan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan. Yang kedua, dihentikan penyelidikan, kemudian diserahkan kepada atasan atau antum SKPD dimaksud. Iya, jadi menurun ya Pak ya, 1, alhamdulillah. Iya, intinya menurun lah. Ya. Itu mungkin salah satunya juga dengan adanya keterbukaan informasi publik. Iya, sekarang kan apa-apa sudah semua canggih. Absen aja udah di online ya, dan segala macam ya. Dan ini ada mungkin beda tipis ya antara suap dengan pungli nih Pak. Kalau suap mungkin orang ingin melicinkan suatu urusan ya Pak ya. Jadi apakah ini disebut juga
orang mungkin yang melakukannya pungutan liar ya. Namun yang beri suap ini apakah termasuk gitu ya maksudnya ya Pak? Beda-beda tipis nih ya. Untuk menyuap, padahal sama-sama oke gitu ya. Ya ini itu, halnya ya. sama-sama oke nih. Kalau pungutan liar kan mungkin orangnya Langsung tidak ini. rela dipinta Ini ya. sama-sama sendiri sama-sama untung ya. Itu termasuk betul. Jadi suap itu cenderung dilakukan oleh penyelenggara negara sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Itu tentang suap. Kemudian juga kalau pungli itu juga ranahnya pada penyelenggara negara dan juga masyarakat umum. Jadi kalau suap itu cenderung dengan penyelenggara negara sesuai dengan topoksinya. Contoh ketika dia membuat perizinan, pembuatan dokumen-dokumen atau legalitas lainnya, ketika apa yang menjadi standar operasional, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam pembuatan legalitas itu tidak dilalui dengan benar dan tidak taat aturan, maka solusi yang diberikan oleh masing-masing individu akan melakukan tindakan-tindakan merupakan memberikan tip-tip tertentu untuk memuluskan pembuatan legalitas atau dokumen dimaksud. Jadi bagi masyarakat mungkin sudah jelas ya, pungutan-pungutan liar ini kalau ada di sekitar kita laporkan. Iya, langsung Jangan laporkan, segan-segan ya. segan-segan. Ya, kadang masyarakat ini takut ini kadang berkepanjangan ya, tersangkut atau gimana. Jadi itu yang ya mungkin sudah jelas banyak yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dan juga Pak Sulaimi hari ini ya. Dan mungkin terakhir ya Pak ya, himbauannya untuk masyarakat Pak dalam rangka pemberantasan pungutan liar ini Pak. Jadi mungkin ini terakhir adalah himbauan bagi seluruh masyarakat Plehari dan juga para SKPD yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan retribusi, yaitu segera lakukan monitor tentang apakah pemegang SPK tersebut melakukan pemungutan sesuai ketentuan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar SKPD meninventarisir lahan-lahan yang merupakan barang milik negara, agar jangan dilakukan pemungutan. Contoh seperti di ruang terbuka hijau, RTH ya Pak ya? RTH. Ijang Mas Permai. Kemarin saya juga melakukan OTT di sana, terjadi pungutan-pungutan liar, baik terhadap pengunjung yang melakukan buang air kecil atau air besar. Yang kedua juga di sana juga terjadi pungutan-pungutan liar dengan dalih membantu pengelolaan parkir itu. Padahal di situ bukan merupakan zona parkir yang dibenarkan oleh Pemda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat tanah laut jangan sampai melakukan pembayaran lebih ikuti ketentuan, karena dalam Perda sudah dipasang pelang-pelang ketentuan dengan menyebutkan nomina. Untuk roda 4 berapa, untuk roda 3 berapa, untuk roda 2 berapa. Jadi jangan sampai kita membiarkan itu, karena menjadi sesuatu yang tidak baik di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian juga saya menghimbau kepada warga-warga yang di dalam desa itu ada kegiatan-kegiatan penambangan, jangan sampai juga melakukan pungutan-pungutan. Portal-portal itu karena pungutan-pungutan itu membuat investasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut menjadi terganggu. Kemudian juga mencoreng nama Kabupaten Tanah Laut, bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak bisa menjaga investasi, apalagi para investor bukan berasal dari lokal, merupakan pemain-pemain nasional. Jadi jangan sampai fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut menjadi momok yang menakutkan bagi warga luar. Betul sekali. Kemudian yang terakhir
mungkin apa namanya itu Bagi masyarakat ya. dari bawah. Yang terakhir untuk warga masyarakat, ketika kita melakukan pengajuan surat-surat atau dokumen-dokumen agar ikuti ketentuan, kemudian jangan sampai mau minta nilai plus untuk didahulukan, karena mencari nilai plus dan didahulukan itu membuka ruang. Betul. Jadi ikuti prosedur. Kalau merasa tidak dilayani dengan baik, media pelaporan sudah ada. Iya, betul. Jadi kami siap membantu itu. Nomor handphone saya yang saya pegang yang merupakan call center dari Sabal Polri selalu saya pegang. Namun yang dilaporkan di sana adalah pelanggaran, bukan berkeluh kesah. Jadi banyak di sana yang berkeluh kesah. Iya. Pak, Curhat ya Pak ya? Pak, kenapa saya tidak dapat BLT? Pak, kenapa saya nggak dapat dana UMKM? Itu pertanyaan. Jadi saya jawab, Bapak, Ibu, ini bukan call center untuk menangani. Jadi curhat ini. Bukan ranahnya Pak ya. Jadi rata-rata yang lapor itu masalah keluhan pribadi. Iya. Karena aspirasinya tidak tertampung. Mungkin demikian. Iya, mungkin ada pertambahan Pak? Cukup Pak ya, sementara. Iya, silakan Kak Dewi untuk di closing kita ke hari ini. Ya. Sekian acara Halo Polisi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kabiro Reskrim Ibtu Ahmad Basyori SO dan Bapak Kanit Tipiter Ibda Sulaimi. Tadi sudah banyak kita berbincang-bincang, berbagi ilmu ini kepada kita semua tentang pungli. Semoga ilmunya bermanfaat bagi untuk kita semua. Ya. Iya, dan tentunya bahwa pemberantasan pungli ini merupakan tanggung jawab bersama ya Pak, oleh pemerintah dan juga masyarakat dan aparatur negara lainnya untuk meninggalkan praktik pungli dan mewujudkan Indonesia zero pungli. Wah. Jadi mungkin ini yang terakhir Bapak. Oke, silakan Pak. Jadi saya berharap kepada SKPD di Kabupaten Tanah Laut dan juga warga masyarakat Talah, dukung pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terbebas dari pungli, karena Kabupaten Tanah Laut dicanangkan sebagai kabupaten bebas pungli. Mungkin terima kasih Pak. Amin. Amin. Iya. Baik, rekan-rekan Tumbuh FM, demikian talkshow kita hari ini di program Halo Polisi bersama KBO Reskrim kita Bapak Ibtu Ahmad Basyori SE dan juga Kanit Tipiter Polres Tanah Laut Ibda Sulaimi dan juga yang dipadu rekan Dewi Novitasari Asat Sabara Polres Tanah Laut. Terima kasih atas kehadirannya Pak, dan mudah-mudahan besok kapan-kapan pekan depan kita bertemu lagi dengan tema yang lain ya Pak ya. Baik, rekan-rekan tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan. Tetap bersama kami di 102,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.